Halo anak-anak semuanya, salam Pramuka. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam acara Pramuka Siaga. Hari ini kita akan membahas tentang SKU nomor 10. Apa itu SKU? Syarat kecakapan umum. Nah, materi kita hari ini tentang yang namanya sopan santun. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, kita hening sejenak dan Pak Wana memberi kesempatan kepada anak-anak berdoa di dalam hatinya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak yang terkasih, tentu anak-anak ini luar biasa ya semangatnya ya. Semangat yang begitu luar biasa. Nah, kita tepuk pramuka dulu ya. Baik anak-anak dimanapun berada, di rumah maupun di manapun ya, kita bisa tepuk pramuka ya. Kita 3 kali tepuk pramuka seperti yang sudah Yanda Wana dan Bunda Agnes serta Bunda Magda ajarkan ya. 3 kali tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Yang di rumah boleh belajar mengulang-ulang ya tepuk pramukanya seperti apa ya. Oke, anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang sopan santun ya. Kita akan membahas tentang sopan santun. Apa itu sopan santun? Nah, jadi kita harus tahu apa itu sopan santun. Nah, baik anak-anak, kita ketahui dulu, sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia. Jadi sekelompok itu ya, sekelompok manusia di dalam masyarakat. Jadi kalau anak-anak berarti ya bersama dengan teman-temannya. Jadi peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan dengan teman-temannya. Ya, kalau dengan teman-temannya. Kalau dengan orang tua berarti ya bersama dengan orang tuanya. Kalau dengan tetangganya berarti ya dengan tetangganya. Nah, contohnya apa gitu ya? Contoh sopan santun itu dimulai dari 1, menghormati orang tua. Bagaimana kita mau menghormati orang tua, baik orang tua kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kita harus mau menghormati mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita menunjukkan dengan berbicara dengan lemah lembut. Ya, tidak harus teriak-teriak begitu ya. Dengan misalnya dengan orang tua kita, dengan kakek, dengan nenek, dengan teman, tetangga. Kita tidak harus teriak-teriak, tapi kita harus berbicara dengan lemah lembut. Yang berikutnya itu berkata jujur. Jadi berkata jujur dengan siapapun yang kita jumpai. Nah, yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Ya. Seperti apa contohnya? Suka berbohong dan tidak mendengar nasihatnya. Nah, ini kaitannya dengan orang tua ya. Ini penting sekali bagi anak-anak. Jadi kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menyakiti perasaan. Perasaan siapa? Ya perasaan orang tua kita. Perasaan siapa lagi? Ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dengan contohnya seperti apa? Misalnya suka berbohong. Nah, suka berbohong itu kan menyakiti hati orang tua ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Atau tidak mendengarkan nasihatnya. Misalnya orang tua memberitahu, "Ayo anakku yang cantik dan ganteng, hari ini kita ataupun
sekarang sudah jam 6 misalnya, anakku harus belajar. Nah, ya kita harus mengikuti, kita harus mau belajar. Tidak malah bentak-bentak orang tua. Nanti adik masih nonton TV. Nah, ayo siapa yang seperti itu di rumah? Angkat tangan, ayo. Nah, anak-anak yang terkasih, ini adalah contoh, beberapa contoh. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara berjalan pun itu ada sopan santun. Ya, kalau misalnya ada orang tua atau orang yang lebih tua itu duduk, kita jalan di depannya, bagaimana kita posisinya jalan gitu ya. Kita menunduk sambil menyapa. Nah, ini juga menunjukkan contoh sopan santun. Nah, sopan santun lagi kalau anak-anak ke gereja, itu misalnya apa? Tidak memakai baju kotor, tidak memakai celana pendek ya, misalnya celananya pendek sekali. Nah, itu tidak boleh. Ya, ini contoh-contoh sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, Yanda dan Bunda ingatkan bahwa kita itu sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa? Artinya kita itu memerlukan interaksi dengan orang lain. Kita memerlukan komunikasi dengan orang lain. Bahasa sederhananya adalah kita itu tidak bisa tanpa orang lain. Nah, tanpa pertolongan orang lain maka kita akan menemui kesulitan untuk menjalani hidup karena harus meluangkan semuanya kebutuhannya sendiri. Ya. Contoh misalnya pagi kita itu sampai sekolah itu ya, mulai pagi sampai kita di sekolah itu sudah banyak orang yang membantu kita. Pagi mulai orang tua menyiapkan sarapan. Kalau misalnya berangkat harus diantar, berarti ya butuh orang yang mengantar. Ya, di sekolah kita bersama dengan guru. Ya, sudah sampai sekolah itu sudah banyak. Itu belum satu hari ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita itu selalu membutuhkan orang lain. Nah, maka dalam kehidupan kita sehari-hari itu dapat kita temui sekian banyak perilaku. Nah, perilaku itu digolongkan menjadi dua. Ada perilaku yang baik, ada perilaku yang tidak baik atau perilaku buruk. Nah, yang harus kita lakukan yang mana anak-anak? Tentu perilaku yang baik ya, buruk ya sampai keliru. Tentu perbuatan yang baik. Nah, di kanan ini ada gambar. Di gambar itu ada contoh perbuatan yang baik, ya, membantu orang yang sedang terkena bencana banjir, ya kan? Nah, akhir-akhir ini ada bencana ya, baik di Malang, di Kota Batu maupun di yang akhir-akhir ini di mana ya? Di Lumajang ya. Ada Gunung Semeru ya. Meletus itu ya, atau batuk Gunung Semerunya ya. Nah, tentu ada orang-orang di sekitarnya yang terkena musibah itu, maka kita juga bisa membantu mereka. Minimal kita membantu mendoakan. Kalau kita bisa lebih bersama dengan keluarga kita, ya kita bisa menyisihkan sesuatu untuk mereka. Nah, anak-anak, oleh karena itu mulai hari ini sampai seterusnya nanti kita harus selalu berbuat baik. Kita harus bersikap sopan santun kepada siapa? Kepada semua orang. Di mana Pak? Dimanapun kita berada. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang kita jumpai. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikian pembahasan kita kali ini tentang SKU nomor 10, yaitu
tentang sopan santun. Semoga mulai hari ini dan seterusnya anak-anak bisa melaksanakan ini ya, bersikap sopan santun dimanapun kita berada. Baik, kalau tadi di awal Pak Wana memberi kesempatan anak-anak untuk berdoa masing-masing, di akhir Pak Wana akan pimpin doa pada kesempatan hari ini. Pak Wana akan pimpin secara Katolik. Bagi anak-anak yang beragama selain Katolik bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang sikap sopan santun. Semoga dalam hidup sehari-hari kami mampu melaksanakan sikap sopan santun di dalam hidup keluarga, gereja, serta masyarakat. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa di pembahasan SKU berikutnya. Dadah.